Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Iril Kapten Badai. Informasi menarik seputar pendidikan dan keluarga. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan menyambut tahun ajaran baru. Tapi sebelum itu, rekan-rekan semuanya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya tentang pendidikan dan keluarga. Ya, tahun pelajaran 2024-2025 tinggal beberapa hari lagi akan dimulai. Persiapan tertentu perlu untuk kita lakukan supaya kegiatan atau acara pendidikan kita menjadi lebih mantap ya. Rekan semuanya, persiapan guru di tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru menjadi kesempatan bagi guru untuk memulai semua hal yang berkaitan tentang pembelajaran. Peserta didik dengan penuh semangat yang baru menciptakan suasana pembelajaran yang tepat ya. Apa saja persiapan yang penting? Mari kita cek bersama-sama rekan-rekan semuanya. Ya, hal yang paling mendasar yang perlu kita lakukan sebagai pendidik adalah evaluasi dan refleksi diri. Sebelum memulai tahun pelajaran baru, berikanlah waktu khusus untuk mengingat kembali hal apa yang sudah dilakukan sebagai guru di tahun yang lalu. Menanyakan hal-hal seperti apakah sudah berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Apakah dalam proses pembelajaran kita sudah melaksanakan pembelajaran yang dua arah? Sudahkah murid-murid aktif di kelas? Evaluasi proses pembelajaran dengan menanyakan hal-hal tersebut dan hal-hal lainnya yang bisa Bapak Ibu guru tambahkan sendiri ya. Lalu Bapak dan Ibu guru bisa mencari apa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan dari proses pembelajaran di semester sebelumnya. Buat perubahan yang perlu dilakukan berdasarkan hal-hal yang sudah dievaluasi dan direfleksikan. Ya, kita sebagai pendidik mencatat, membuat pertanyaan dan mencatatnya, mencatat jawabannya, bertanya dan menjawab sendiri ya. Sehingga nanti akan memunculkan kesimpulan apa yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu kita kurangi, dan apa yang perlu kita tingkatkan pada pembelajaran baru. Ini hal yang pertama, evaluasi dan refleksi. Kemudian hal kedua yang perlu kita lakukan adalah diskusikan kurikulum satuan pendidikan. Sebelum memulai pembelajaran, seminggu atau 3 hari sebelum hari pertama masuk sekolah, cobalah untuk mendapatkan kurikulum belajar yang akan diterapkan di tahun ajar berikutnya sedini mungkin. Kemudian kita diskusikan bersama dengan rekan guru yang lain mengenai persiapan dan perubahan apa saja yang akan kita lakukan di tahun ajaran yang baru. Dengan melakukan diskusi bersama, kita dapat membuat rencana pembelajaran yang rinci serta up to date dengan kurikulum terbaru yang berlaku saat tahun ajaran dimulai. Bersama-sama, maka ide-ide kreatif atau masalah-masalah itu insya Allah akan menemukan solusi-solusinya ya. Jadi, kita perlu diskusi tentang kurikulum sebelum hari pertama masuk sekolah. Tindakan ketiga yakni tingkatkan kompetensi diri. Di masa libur semester atau akhir masa pembelajaran, guru juga perlu untuk meningkatkan kompetensi di dalam dirinya dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, atau kursus yang relevan dengan apa yang guru butuhkan. Dengan mengembangkan kompetensi, maka siswa juga akan terbantu karena guru dapat menyajikan pembelajaran yang lebih baik. Jadi, sekarang pembelajaran atau peningkatan kompetensi guru saya rasa sudah sangat banyak sekali ya bertebaran di media-media digital ini. Apalagi di PMM itu tidak habis-habis. Mari bersama-sama kita tingkatkan kompetensi kita untuk menyambut tahun pembelajaran baru. Yang keempat, yakni menyiapkan program ajar, bahan ajar, dan media ajar. Rencana pembelajaran adalah hal penting pertama yang harus kita siapkan untuk menyambut tahun ajaran baru.
Rencana pembelajaran nantinya akan bermanfaat sebagai pemandu pembelajaran di kelas. Mempersiapkan bahan ajar juga adalah hal yang penting. Setiap bahan ajar biasanya terdiri dari materi pembelajaran, latihan, kuis, hingga konsep PR bagi para siswa kita nantinya. Kemudian kaitannya tentang media ajar, kita bisa mengajar dengan boneka atau tulang buatan sampai menggunakan proyektor atau smartphone untuk menentukan media pembelajaran apa yang tepat untuk dipersiapkan. Para guru bisa menyesuaikan dengan kondisi fasilitas yang ada di sekolah. Apalagi sekarang di zaman merdeka belajar, merdeka mengajar, apalagi kita punya Google, kita punya Chromebook ya, itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kita bisa memanfaatkan smartphone yang sudah ada pada siswa-siswi kita untuk mengadakan pembelajaran online dan sebagainya. Ya, kemudian setelah 4 tadi itu, 5, persiapkan kesan pertama yang istimewa. Ini yang juga sangat penting bagi kita sebagai guru menyambut tahun ajaran baru. Siswa yang baru masuk setelah liburan biasanya memiliki perasaan yang campur aduk, mulai dari yang gembira hingga merasa gugup atau takut ketika masuk sekolah kembali. Maka kita sebagai guru perlu untuk membuat rencana aktivitas kelas yang mendorong interaksi antara teman sebaya dan mengenal satu sama lainnya. Kita sebagai guru juga bisa melakukan ice breaking guna mencairkan suasana di dalam kelas. Tampilan kita juga kalau bisa semenarik mungkin ya. Ice breaking bisa dengan game, kisah, nyanyi, dan sebagainya. Rekan-rekan semuanya, jangan lupa untuk sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan like dan komentar untuk mendukung perkembangan channel ini ya rekan-rekan semuanya. Kemudian yang keenam, kita perlu untuk kenali karakter siswa. Ini juga hal yang sangat penting kita mengenali karakter siswa kita. Apalagi di zaman kurikulum merdeka, mereka belajar mengajar, perlu adanya asesmen-asesmen, baik itu asesmen diagnostik terkait dengan kompetensi, asesmen terkait dengan sosial, emosional, kepribadian siswa kita ya. Mengenal karakter siswa merupakan salah satu cara untuk menjaga kondisi di kelas tetap kondusif dengan mengetahui kepribadian dan hal yang membuat mereka minati dapat membantu Bapak dan Ibu guru menentukan alur pembelajaran. Ketika mengenal karakter tiap siswa, maka akan lebih mudah untuk memahami mereka. Bapak dan Ibu guru dapat meluangkan waktu seperti 5 menit selama beberapa waktu atau 2 pekan awal di semester baru untuk mengobrol dan mengetahui karakter siswa. Hal ini juga dapat menumbuhkan ikatan saling percaya satu sama lain untuk membantu mengatur suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih mudah. Karena sepengalaman saya mengajar juga kalau kita mencoba menggali informasi tentang siswa itu miris sekali, ada yang miris ya, ada yang ibu bapaknya broken, ada yang tinggal di kakeknya dan sebagainya. Maka sangat perlu bagi kita, bagi guru untuk mengenali karakter siswanya. Dan yang terakhir rekan-rekan semuanya, yang ketujuh, setelah kita mengenali karakter siswa kita perlu untuk membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Seperti kita buat aturan selama pembelajaran berlangsung. Baiknya jika peraturan di dalam kelas berdasar pada kesepakatan guru dan siswa. Lebih baik jika peraturan-peraturan tersebut bisa ditulis atau dicetak, supaya menjadi pengingat bagi siswa saat berada dalam proses pembelajaran. Sifat aturan atau kesepakatan ini bukan untuk mengekang siswa, melainkan sebagai media pembelajaran, agar siswa dapat belajar menepati atau menjaga komitmen bersama. Bapak dan Ibu guru dapat mengubah peraturan tersebut menjadi nyanyian, jadi siswa akan lebih menangkapnya ya. Bagi teman-teman yang butuh referensi untuk buat kesepakatan kelas ini, di channel YouTube Guru Iril Kapten Badai, di sana ada aksi nyata PMM yang sudah terbit sertifikat disiplin positif. Di sana dijabarkan bagaimana cara menyusun dan membuat kesepakatan kelas yang efektif ya rekan-rekan semuanya. Sekali lagi bukan untuk mengekang tapi untuk berkomitmen ya. Itu saja teman-teman, terima kasih telah menonton. Sekali lagi Guru Iril ingatkan rekan-rekan semuanya,
Jangan sungkan untuk subscribe dan like, comment, share untuk perkembangan dan untuk berbagi manfaat dengan rekan-rekan guru semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.